Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amilda Zuria. Saya dari Prodi BKI semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS yang dibimbing oleh Bapak Bambang Subahri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian metode kualitatif. Bagaimana caranya kita membuatnya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yakni kita menentukan judul. Nah, penyusunan judul ini kita harus melihat fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Melihat fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita terkait problematika yang dihadapi oleh mereka. Nah, kita harus menentukan dulu, kita harus melihat fenomena apa yang terjadi di sekitar kita, fenomena apa yang terjadi di lingkungan kita. Nah, selanjutnya baru kita bisa mengangkat fenomena tersebut menjadi judul kita. Nah, pada tahap selanjutnya yakni ada kesenjangan antara teori dan realita, itu yang akan menjadi judul kita. Nah, seperti langsung saja pada contohnya, saya akan mengangkat penelitian saya ini berjudul dengan Mindful Parenting dalam mendisiplinkan dan kemandirian pada anak usia dini. Nah, kenapa saya memilih judul tersebut? Karena saya ingin meneliti mindful parenting. Karena mindful parenting ini ada fenomenanya terjadi di lingkungan saya. Seperti itu. Terkadang judul itu juga ada tempatnya. Kebanyakan ada disertai tempat penelitiannya. Misalnya di desa, seperti itu. Nah, kita dengan cara melihat fenomena sosial itu kita bisa mengangkatnya sebagai judul yang akan kita teliti. Nah, penyusunan kata-kata judul juga harus sangat diperhatikan, karena biasanya judul tidak boleh bertele-tele. Contohnya punya saya Mindful Parenting dalam mendisiplinkan dan kemandirian pada anak usia dini. Nah, itu kata-katanya harus jelas, padat, dan singkat. Seperti itu. Bisa disertai tempat kita melakukan penelitian. Setelah kita menemukan judul, kita harus menentukan fokus penelitian atau rumusan masalahnya. Nah, fokus penelitian adalah batasan masalah agar pembahasan penelitian tidak kemana-mana, yakni agar mempunyai fokus tersendiri. Nah, jadi ketika kita menentukan judul, kita harus juga menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian biasanya berupa rumusan masalah. Misalnya kita mau mempunyai 5 pertanyaan. Nah, kita taruh di rumusan masalah kita yang akan kita teliti. Yang ketiga, penyusunan teori. Nah, pada tahap penyusunan teori ini kita harus mengetahui fenomena masalah yang sesuai dengan teori yang sudah dipelajari dan menentukan grand teori. Nah, bagaimana caranya menyusun teori? Nah, kita dengan cara membaca beberapa jurnal atau penelitian terdahulu, yang mana penelitian tersebut membahas judul yang kita pilih. Misalnya punya saya Mindful Parenting, berarti kita harus membaca jurnal-jurnal penelitian terdahulu itu tentang mindful parenting. Nah, biasanya mereka menggunakan beberapa teori, misal teori jurnal yang pertama si A, yang kedua si B, yang ketiga si C. Nah, ketika kita membaca jurnal mereka, nah kita pasti, oh, teori ini sepertinya cocok untuk penelitian saya itu. Nah, jadi kita boleh untuk memilih teori yang sesuai dengan judul kita. Selanjutnya, yakni setelah kita mempunyai teori, kita harus
terjun ke lapangan, terjun kepada fenomena yang terjadi tersebut. Nah, terjun ke lapangan itu kita tidak boleh langsung ke lokasinya. Maksudnya kita harus mempersiapkan beberapa teknik. Ada beberapa teknik. Yang pertama dengan wawancara, yang kedua dengan observasi, yang ketiga dengan triangulasi. Nah, untuk wawancara itu kan proses tanya jawab antara kita dengan narasumber yang kita wawancarai ya. Nah, itu kita harus menyiapkan dulu pedoman wawancara agar pembahasan tidak kemana-mana dan juga pertanyaan yang kita ajukan bisa maksimal. Nah, seperti itu. Pedoman wawancara juga mempunyai aturan-aturan, yakni ada pertanyaan mayor dan pertanyaan minor. Nah, pertanyaan mayor merupakan pertanyaan yang global. Nah, jadi sifatnya umum, menyeluruh. Nah, terus di dalam pertanyaan mayor itu ada pertanyaan minor. Nah, biasanya satu pertanyaan mayor itu ada 3 minor. Nah, pertanyaan minor itu lebih spesifik nanti, lebih khusus. Nah, pembahasannya jadi lebih rinci. Nah, yang pertama saya kasih contoh pada penelitian saya, mayornya bagaimana penerapan proses mindful parenting. Nah, seperti itu. Itu mayornya, kan umum. Nah, terus minornya yang pertama yakni apa peran orang tua dalam proses mindful parenting. Nah, kan lebih khusus pertanyaannya. Terus minor yang kedua yakni apa efektivitas orang tua setelah melakukan mindful parenting. Terus yang ketiga, apa efektivitas anak setelah proses mindful parenting dilakukan oleh orang tua. Nah, jadi pertanyaan mayor itu bersifat umum. Pertanyaan minor nanti lebih khusus lagi, lebih rinci lagi. Tetapi pertanyaan minor harus bisa menjawab pertanyaan mayor yang tadi. Nah, itu sudah. Misalnya kita ada pertanyaan mayor 5, berarti minornya harus 15 karena 1 mayor, 3 minor, seperti itu. Yang kedua, yakni dengan cara teknik observasi. Teknik observasi yakni dengan cara melihat langsung ke lapangan. Kita melihat, kita mengamati. Nah, itu namanya teknik observasi. Setelah itu kita kan sudah melihat langsung apa yang terjadi di lapangan, lalu kita catat. Teknik selanjutnya yakni dengan cara triangulasi. Teknik triangulasi dilakukan agar data yang kita peroleh dari narasumber dan dari observasi yang kita lihat itu benar adanya, valid adanya, dan kuat, bisa dibuktikan. Nah, teknik triangulasi ini biasanya dilakukan kepada pelaku. Misalnya kan saya tentang parenting. Nah, itu biasanya pelakunya kan anak-anak kan, kita yang melakukan kan orang tua, kan kita sudah wawancara dengan narasumber. Terus ya kita kan objek saya kan berupa anak-anak. Kita bisa ke yang lebih dekat, yang serumah misalnya di rumah itu ada kakek nenek, kita bisa triangulasi kepada kakek neneknya. Ada pamannya atau ada tantenya, kita bisa triangulasi kepada mereka. Karena data yang kita peroleh memang kuat, seperti itu. Selanjutnya yakni dengan kita menentukan jenis penelitian kualitatif disesuaikan dengan fenomena yang kita teliti, yakni jenis penelitian kita penelitian kualitatif. Selanjutnya yang kelima yakni dengan paparan data mengenai hasil dari wawancara, observasi, dan triangulasi. Nah, jadi pada tahap ini kita menyusun teorinya. Pada paragraf pertama kita menyusun teorinya kita cantumkan. Saya menggunakan teori dari tokoh, misalnya dari tokoh siapa. Nah, selanjutnya dihubungkan dengan hasil wawancara yang kita peroleh. Nah, jadi hasil wawancara itu kita buat pernyataan, bukan pertanyaan. Nah, jadi kita tuangkan setelah teori,
per hasil wawancara. Lalu kita narasikan seperti itu. Biasanya hasil wawancara itu kita paparkan sesuai dengan bahasa narasumber. Misalnya pakai bahasa Madura ya Madura, Jawa ya Jawa. Nah, jadi kita paparkan lalu kita narasikan. Itu biasanya satu paragraf berisi teori, selanjutnya hasil wawancara dan narasi. Itu dikemas dalam satu paragraf. Kemudian paragraf kemudiannya lagi, kemudian seperti itu isinya. Lalu pada tahap penyusunan pembahasan. Penyusunan pembahasan ini terkait hasil temuan menurut perbandingan paparan data dengan hasil wawancara yang disajikan dengan teori. Nah, jadi setelah kita sudah turun langsung nih ke lokasi ya, ke lapangan. Nah, kita menyusun, kita juga menarasikan hasil temuan. Misalnya kan mindful parenting menurut teori itu atas dasar ayah ibu yang mendampingi. Nah, ternyata di lapangan lah kok kakek neneknya itu juga ikut serta, juga juga ikut dalam mensukseskan parenting tersebut. Nah, jadi kita tuangkan juga, ternyata peran kakek nenek juga bisa. Nah, kita susun hasil temuan yang di lapangan dibandingkan dengan teorinya. Apa benar? Misalnya menurut teori hanya ayah ibu saja, ternyata di lapangan membutuhkan kakek nenek juga. Nah, seperti itu kita tuangkan data tersebut di penyusunan pembahasan. Seperti itu. Yang terakhir yakni menyimpulkan hasil penelitian. Nah, jadi kita pastinya sudah paham per poin-poin dari yang kita lakukan tadi. Nah, kita simpulkan hasilnya itu di kesimpulan. Nah, yang biasanya kesimpulan itu sesuai rumusan masalah. Misalnya rumusan masalahnya 5, berarti kesimpulannya ada 5 paragraf. Seperti itu. Kalau rumusan masalahnya 3 ya kesimpulannya 3 juga, 3 paragraf. Nah, terus yang terakhir yakni dengan membuat abstrak. Itu membuat abstrak berarti ada di posisi yang terakhir. Abstrak adalah di dalam abstrak ini memuat dengan fenomena sosial yang ditemukan, rumusan, tujuan, metode, dan hasil. Biasanya abstrak ini ada 1 paragraf tetapi banyak, seperti itu. Isinya abstrak apa saja, ini fenomena sosial yang kita temukan. Nah, kita paparkan lagi di abstrak dengan bahasa yang singkat, padat dan jelas. Nah, kita paparkan di abstrak fenomena apa yang terjadi di lapangan saat kita penelitian. Yang kedua, rumusan masalah kita paparkan juga di abstrak. Selanjutnya mengenai tujuan penelitian, metode penelitian, kita menggunakan metode apa, kemudian hasil dari penelitian kita paparkan di kalimat terakhir. Baik, mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.